Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Malam Misteri. Kali ini aku akan membacakan cerita dari Alma di IG-nya yang berjudul Kamar Terkutuk. Tapi sebelum aku lanjutin ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutin ke ceritanya. Kamar Terkutuk. Di sebuah desa kecil yang terpencil terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan oleh penduduk setempat. Rumah itu dikenal sebagai rumah angker oleh warga sekitar karena legenda yang mengitari keberadaannya. Rumor-rumor tentang suara-suara aneh dan penampakan makhluk gaib telah membuat semua orang menjauhinya. Namun seorang peneliti paranormal bernama Sarah tak percaya dengan cerita-cerita itu. Dia memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut sendirian. Sarah tiba di rumah tua itu di tengah malam. Cahaya bulan penuh menyinari bangunan yang terlihat semakin menakutkan di kegelapan. Dengan penuh keyakinan, Sarah membuka pintu dan masuk ke rumah itu. Udara dalam terasa dingin dan lembab. Dan aroma yang tidak sedap membuatnya merasa tidak nyaman. Dia mulai menjelajahi setiap ruangan, mencari tanda-tanda keberadaan makhluk gaib. Namun semuanya tampak biasa-biasa saja. Tidak ada suara aneh ataupun penampakan yang dia temui. Sarah mulai merasa kecewa, merasa bahwa cerita-cerita itu hanyalah mitos belaka. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Hatinya pun mulai berdebar sangat kencang, tapi dia memutuskan untuk mengikuti suara itu. Saat dia naik tangga, udara semakin terasa mencekam dan gelap. Saat mencapai lantai atas, Sarah terkejut bukan kepalang melihat seorang gadis kecil berambut panjang memakai gaun putih berdiri di ujung koridor. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Gadis itu menatap Sarah dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya merinding. "Tolong, bantu aku," kata gadis itu dengan suara serak. Sarah merasa terpanggil untuk membantu gadis itu, meskipun hatinya berdebar kencang. Dia mendekati gadis itu perlahan-lahan, tetapi tiba-tiba gadis itu menghilang di depan matanya. Sarah terpelanjat dan berusaha mencari kemana gadis itu pergi, tapi tak ada tanda-tanda keberadaannya. Dia mulai merasa bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang terjadi di rumah itu. Dengan hati-hati, Sarah melanjutkan penyelidikannya. Dia masuk ke salah satu kamar di lantai atas. Kamar itu terasa lebih dingin dari ruangan lainnya, dan udara terasa tebal dengan energi yang aneh. Saat Sarah masuk ke kamar tersebut, dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia memperhatikan sebuah cermin besar di dindingnya terlihat seperti tidak terawat. Dia mendekatinya dan melihat bayangan aneh di dalamnya. Bayangan itu terlihat sosok wanita dengan mata merah yang memancarkan kebencian. Sarah merasa ngeri dan mencoba berbalik untuk pergi. Tapi pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Dia mencoba membukanya, tapi sia-sia. Dia terjebak di dalam kamar itu. Panik mulai merayap di dalam diri Sarah. Saat dia mencoba mencari cara untuk melarikan diri, dia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari setiap sudut kamar. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya, membuatnya semakin ketakutan. Lama-kelamaan Sarah merasa energinya mulai terkuras dan dia merasa semakin lemah.
Dia mencoba berteriak memanggil pertolongan, tapi suaranya tidak terdengar di luar rumah itu. Malam berganti pagi, tapi Sarah masih terperangkap di dalam kamar terkutuk itu. Dia merasa seperti telah berhari-hari, tapi tidak ada yang datang menyelamatkannya. Dia merasa putus asa dan tidak tahu harus apa yang dia lakukan. Hingga suatu hari sebuah kelompok remaja berpetualangan datang ke rumah itu untuk mencari sensasi. Mereka mendengar cerita-cerita tentang rumah angker itu dan memutuskan untuk menyelidikinya. Saat mereka mencoba membuka pintu kamar terkutuk itu, mereka menemukan Sarah yang lemah terbaring di dalamnya. Mereka segera membawa Sarah ke rumah sakit. Tapi Sarah tidak pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan yang dia alami di dalam rumah itu. Dia yakin bahwa rumah itu benar-benar terkutuk dan bahwa ada kekuatan gaib yang tidak bisa dijelaskan di dalamnya. Sejak saat itu, Sarah berjanji untuk tidak pernah lagi meremehkan kekuatan alam gaib. Dia tahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dan bahwa kita harus menghormati dan menghargai keberadaannya. Oke gengs, sekian cerita kali ini. Menurut kalian gimana nih gengs cerita yang aku ceritakan kali ini? Kalian boleh banget tulis di kolom komentar ya gengs. Dan buat teman-teman yang baru aja bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan nantikan cerita-cerita horor selanjutnya di channel YouTube aku, Malam Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.